Kali ini saya akan membahas beberapa situs stok foto untuk kebutuhan isi dari konten kalian, yang nantinya tentunya gratis. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Assalamualaikum, halo semuanya, kembali dengan saya Muhammad Subhan dari Pintas Media. Di video kali ini saya akan share di mana sih biasanya saya itu mencari gambar ataupun foto yang tentunya resolusinya bagus dan tentunya gratis ya teman-teman. Nah, gambar dan foto yang ada di beberapa situs ini nanti biasanya saya gunakan untuk project design. Tapi nggak cuma untuk project design sebenarnya. Tapi teman-teman juga bisa gunakan untuk tugas-tugas, keperluan tugas-tugas teman-teman sendiri itu ya. Seperti tugas-tugas sekolah ataupun tugas-tugas kuliah. Lalu bisa juga untuk isi atau pencarian gambar di presentasi, bisa untuk konten Instagram, pembuatan artikel, sampai konten-konten yang ada di website maupun mobile apps jika teman-teman adalah seorang developer gitu ya. Kenapa saya cari materi ini? Kenapa saya bahas materi ini? Karena banyak nih dari teman-teman itu kalau misalnya cari gambar ataupun cari foto itu kita langsung carinya tuh di Google Image gitu ya. Nah, di Google Image dari situs Google-nya sendiri gitu ya teman-teman. Memang cara ini adalah cara tercepat untuk kita bisa mencari gambar ataupun foto yang kita inginkan. Namun, kalau menurut saya sendiri teman-teman, Google Image ini kadang kalau kita cari gambarnya di sini tuh kayak random aja gitu loh. Dari mulai resolusinya kadang dapat blur, terus misal ada watermarknya, terus misal mungkin itu kita nggak tahu tuh apakah itu memang bisa dipakai atau enggak gitu loh. Contohnya kita cari air freshener. Nah, akan muncul beberapa gambar tuh teman-teman. Tapi di sini tuh kayak kelihatan gitu loh mana yang gambarnya, ada yang dari produk yang bagus banget nih. Resolusinya juga bagus. Ada juga yang benar-benar kayak ada juga yang resolusinya itu kecil atau mungkin contohnya kayak seperti yang ini, ini kan ada watermarknya nih. Nah, kadang kan kalau kita mau ambil kadang gambarnya bagus tetapi ada watermarknya, kita ribet nih kalau misal mau hapus watermark gitu kan. Jadi memang tidak efektif lah kalau menurut saya di Google Image. Nah, yang teman-teman harus ingat ya, yang harus teman-teman ingat adalah ketika mencari gambar ataupun foto untuk keperluan dari desain kita nantinya atau project kita nantinya, yang perlu diingat adalah tidak semua foto ataupun gambar dari situs-situs yang nanti akan aku jelaskan ini semuanya gratis ya teman-teman. Terkadang ada beberapa gambar ataupun foto itu yang memang free to use atau memang gratis tuh. Atau ada juga yang harus menuliskan kredit di karya kita, ada juga yang memang gambar atau fotonya itu berbayar. Nah, semua itu tergantung terms of use masing-masing pembuat karya itu teman-teman. Nah, untuk materi terms of use ataupun yang biasa kita lebih kenal dengan istilah lisensi, selanjutnya akan aku jelaskan di video setelahnya ya teman-teman. So, untuk teman-teman yang suka nih dengan materi-materi mengenai desain, mengenai IT terutama, dan juga mengenai self development, teman-teman bisa kunjungi Pintas Media, lalu tekan tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Pintas Media. Begitu teman-teman. So, oke, kita langsung bahas ke situs yang pertama. Oke, untuk situs yang pertama yang aku sarankan atau aku rekomendasikan itu adalah Unsplash. Ya, jadi kalau di Unsplash ini salah satu website yang paling sering saya kunjungi untuk pencarian gambar ya, untuk isi konten tentunya. Kenapa saya pakai Unsplash ya? Saya cari di sini pertama karena dari interface-nya itu simple gitu ya teman-teman, minimalis sekali. Temanya beragam sekali teman-teman. Dari Back to School, ada wallpaper, lengkap sekali teman-teman. Lalu yang saya suka juga, saya kan dari jurusan IT teman-teman ya, backgroundnya adalah IT. Jadi kalau teman-teman yang adalah developer gitu ya, Unsplash ini menyediakan API, API di gambarnya itu menyediakan API. Lalu ini tuh API-nya tuh bisa digunakan oleh para developer itu untuk mengintegrasikan aplikasinya dengan website dari Unsplash. Nah, contohnya itu seperti misal teman-teman mau ambil gambar dari Unsplash, teman-teman nggak perlu nih download dulu ataupun simpan dulu di PC masing-masing gitu ya.
tinggal ambil aja API dari gambarnya, terus tinggal kita masukin ke script yang nanti kita tulis di codingnya gitu ya teman-teman. Jadi itu bisa mempermudah dan juga mempersingkat waktu sih teman-teman sebenarnya. Dan dari websitenya itu sendiri nanti akan ngeloadnya pun langsung API-nya ke unsplash.com. Itu salah satu keunggulannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke situs yang kedua ya. Oke, untuk situs yang kedua, aku rekomendasikan adalah styledstock.co. Nah, dari hovernya ya, di headernya ini sudah kelihatan ya teman-teman, kalau ini memang khusus ya, foto-foto ataupun stok foto tentang feminim. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau cari gambar ya, yang temanya mungkin tentang feminin, terus juga fashion, ya ini cocok banget sih teman-teman. Cocok banget kalian ambil foto-foto di sini di styledstock.co. Nah, uniknya lagi di styledstock ini selain fashion dan juga feminim ya, mereka itu punya artikel. Nah, mereka itu punya blog artikel yang kalau teman-teman mungkin kreatif gitu ya, bisa tulis artikel tuh di sini. Terus nilai plus dari styledstock.co ini setahu saya adalah, jadi di situs ini tuh kita free to use teman-teman, semua gambar di sini tuh free to use. Nah, teman-teman tuh bisa gunakan untuk tujuan komersil ataupun non komersil ya, tapi yang perlu diingat teman-teman, hak ciptanya tetap milik dari si kreatornya gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah tuh jika misal teman-teman mau edit foto-foto yang ada di sini, misalkan ini teman-teman mau produk sepatu gitu ya. Nah, terus di sini botolnya mau dihilangin, diedit gitu, bisa teman-teman. Itu free to use. Oke, kita lanjut ke situs yang ketiga. Oke, untuk situs yang ketiga aku menyarankan dan aku merekomendasikan adalah cleanpng.com. Nah, kenapa aku sarankan ini? Kadang kita tuh, kalau aku sendiri ya, itu kadang memerlukan tuh teman-teman beberapa foto atau video, beberapa foto yang PNG. Nah, PNG itu kan memang cirinya adalah backgroundnya transparan gitu ya teman-teman, tidak ada backgroundnya. Contoh yang paling simple kan, misalkan kita nih di masa covid kayak gini pasti sering banget nih nemuin project-project tentang ya cuci tangan, kebersihan. Nah, ini cocok banget sih teman-teman, daripada ngedit sendiri. Di sini udah tersedia, teman-teman tinggal drag and drop aja sih, dan kualitasnya otomatis bagus ya teman-teman. Kita lihat resolusinya 850 kali 870, ada yang 1024 per 1024. Ini berarti udah bagus banget ya teman-teman. Aku saranin teman-teman kalau memang cari file-file PNG di sini teman-teman. Oke, kita lanjut ke situs yang keempat. Oke, untuk situs yang keempat aku pilih dan aku merekomendasikan foodiesfeed.com. Ya, sesuai namanya teman-temannya, foodies, jadi hampir semua stok foto yang ada di sini ini berhubungan dengan makanan ya, food and beverage lah ibaratnya. Entah itu makanan, minuman, buah-buahan, rempah-rempah, dessert ya, kopi, teh, minuman, semuanya ada di sini. Jadi ini cocok nih buat teman-teman yang biasanya tuh sering tuh sebelum makan di tempat makan atau makan di restoran gitu ya, biasanya sering ngefoto dulu tuh makan makanannya. Situs ini tuh cocok banget sih buat jadi inspirasi teman-teman aja sebenarnya, supaya ada inspirasi foto, angle-nya tuh yang cocok tuh yang lewat mana sih gitu. Kalau misal minuman, angle fotonya tuh di mana gitu, misal kayak gini, ini bagus banget. Terus juga salah satu yang menarik itu kalau misal teman-teman lihat di sini tuh kayak beberapa itu karya digital imaging teman-teman. Nah, digital imaging itu seperti apa? Contohnya digital imaging itu seperti ini, karya dari JJ Jordan. Ini digital imaging teman-teman. Dia tuh fokusnya itu di mana? Dia fokusnya itu jadi kalau JJ Jordan ini dia fokusnya itu meng-highlight di wafelnya teman-teman. Di wafelnya dengan diiringi strawberry, ada anggurnya juga gitu ya, terus ada krimnya juga. Nah, ini tuh digital imaging. Gak mungkin dong kita mau ngefoto dalam kondisi garpu di bawah terus dengan keseimbangan yang seperti ini bisa sampai menghasilkan foto seperti ini. Tentunya enggak teman-teman, pasti ini melewati proses editing. Nah, proses seperti ini namanya digital imaging teman-teman. Ini cocok banget nih buat teman-teman yang mau meng-highlight suatu produk gitu ya. Ini cocok jadi inspirasi sih teman-teman. Itu untuk Foodiesfeed. Kita lanjut ke situs yang terakhir yang akan aku share.
Oke, untuk yang terakhir ini adalah situs kedua biasanya yang aku cari untuk menemukan gambar-gambar gratis setelah Unsplash. Jadi Unsplash itu kadang saya langsung cari, tapi kalau misalnya saya nggak nemu di Unsplash, biasanya saya langsung carinya itu di Pixabay teman-teman. Jadi adalah kayak secondary gitu lah. Jadi kenapa saya suka Pixabay, karena hampir sama seperti Unsplash, dia itu clean interface-nya ya, simple, dominan dengan warna putih, itu saya suka banget. Terus di sini tuh temanya itu ada beragam banget ya teman-teman, dan jenisnya pun banyak, ada foto, ada ilustrasi, ada vektor, video, musik, bahkan ada sound effect juga yang jarang saya temui. Di sini ternyata punya sound effect Pixabay. Itu sih, temanya beragam banget, mulai dari yang human interest sampai ke landscape, semuanya ada teman-teman ya. Cocok banget sih. Terus juga yang saya suka di sini, misalkan saya mau cari pemandangan gitu ya, pemandangan. Nah, di bagian bawah dari headernya itu kalian tuh bisa mengkustomisasi filter dari searchingnya ini, search barnya itu teman-teman. Dari mulai populernya, jenisnya, lalu ini adalah landscape atau portrait, dia tegak ataupun datar gitu ya gambarannya. Terus juga kategorinya mulai seperti apa itu lengkap sekali, dan ini yang saya suka ketika kita butuh ukurannya berapa, misalkan 1024 gitu ya, 1020 kali 1020, tinggal tulis aja di sini teman-teman. Terus warnanya di sini juga lumayan lengkap ya di sini. Bisa kita sesuaikan dengan kemauan kita gitu teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Kalian bisa explore lagi nanti sendiri ya. Kalau aku sendiri memang aku pribadi suka atau lebih sering itu mencarinya itu di Unsplash. Kalau nggak nemu di Unsplash, saya baru nyari di Pixabay teman-teman. Karena memang mungkin kalau menurut saya lebih simple ya desainnya, terus juga apa yang saya cari itu biasanya langsung nemu di dua website ini gitu ya. Oke, nah kalau dari teman-teman nih, di mana nih biasanya teman-teman tuh cari gambar ataupun ilustrasi ataupun foto gitu yang secara gratis gitu loh. Teman-teman tulis di kolom komentar ya, biasanya teman-teman cari di mana. Jangan ragu teman-teman kalau memang mau diskusi di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan pun silahkan cantumkan di bawah, sebisa mungkin akan aku jawab gitu ya. So, like dan share jika konten ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman. Bagi kamu yang suka konten-konten mengenai desain, mengenai IT, dan juga self-development, aku sarankan teman-teman untuk segera klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya untuk konten-kontenku selanjutnya. Aku cukupkan. Terima kasih teman-teman. Stay safe. Wassalamualaikum.